Keberkahan rezeki itu kalau kita membantu orang lain. Apalagi yang kita bantu adalah anak-anak penghafal Al-Quran. Banyak mereka belum punya asrama. Ayo bangunkan asrama untuk para penghafal Quran bersama sedekah.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitr yang Allah muliakan. Hanya Allah yang besar dan kita maha kecil. Tidak pantas kita sombong, tidak pantas kita merasa hebat. Semua kelebihan yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganteng, cantik, kaya, miskin, semua dari Allah. Karenanya Allah sangat benci kepada orang yang suka menghina yang lain. Wailun likulli humazatil lumazah. Biasanya karena urusan harta. Alladzi jama'a malahu wa addada. Lalu mengira dengan hartanya itu dia punya segalanya. Yahsabu anna malahu akhlada. Tidak ada yang abadi dari apa yang kita miliki, termasuk dari kita. Kita semua harus mengakui di depan Allah bahwa kita la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya apa-apa. Makanya pekerjaan kita harus memuji Allah. Seorang hamba yang selalu memuji Allah, dia pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Dan dia tidak akan pernah merasa hebat di muka bumi ini. Apa sih jabatan? Itu hanya sementara. Kenapa terlena lalu menjadi seperti Fir'aun berbuat zalim? Apa sih kekayaan? Itu semua titipan sementara. Kita masih butuh orang lain. Mengapa kita merasa hebat? Kita butuh orang lain. Yang melahirkan kita orang lain. Yang mengurus kita waktu masih kecil orang lain. Memandikan kita saat kita tidak bisa mandi sendiri orang lain. Memasang pakaian kepada kita saat kita masih bayi orang lain. Hanya saat kita mampu saja mandiri, Allah biarkan kita bekerja sendiri. Setelah itu kita akan butuh orang lain yang memandikan kita saat kita wafat. Kita butuh orang lain yang mengkafani kita, orang lain yang akan mengkafani kita, orang lain yang akan menggotong keranda kita ke menuju kuburan kita, orang lain yang akan menggali kuburan kita, orang lain yang akan memasukkan tubuh kita ke dalam kuburan, orang lain. Siapa kita? Kita hanyalah makhluk yang tidak berdaya, tidak pantas sombong, tidak pantas memiliki segala-galanya. Kita butuh Allah. Makanya kita bertakbir selalu Allahu Akbar. Ucapkan selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Inilah puncak Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Puncak sang hamba menghambakan diri di Ramadan, mengendalikan nafsu, hidup bersama Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Perbanyak doa
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. I'tikaf puncaknya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Ini semua sebuah perjalanan kehambaan. Untuk nanti di puncak, di ujung itu kita walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat perpecahan, permusuhan, saling menjatuhkan adalah kesombongan. Alladzi jama'a malahu wa 'addala yahsabu anna malahu akhlada. Yang membuat kebahagiaan itu adalah ketawadhuan, kerendahan hati, ketundukan kepada Allah. Perhatikan mengapa di hari raya Idul Fitri ini kita diajak keluar agar kita menyatu dengan alam semesta yang Allah ciptakan, melihat pohon-pohon yang damai. Keberagaman ini semua bukan masalah. Justru keberagaman adalah keindahan yang besar merindangi yang di bawahnya. Semua berdampingan, sekalipun beda status, beda jumlah daun, beda jumlah cabang, beda bentuk dan jenis, semua berdampingan menjadi sebuah harmoni yang saling melengkapi. Ini yang kata Allah, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Lihat coba, kata Allah, bagaimana aku menciptakan semesta ini berdamai, berpadu dalam keindahan satu irama, bertasbih kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua wujud di langit dan di bumi. Jangan dikira Bapak Ibu, air yang kita minum itu benda mati. Demi Allah itu air bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan dikira air itu diam-diam saja. Dia memberontak ketika yang minum air itu orang-orang yang tidak bertasbih kepada Allah SWT. Dia menderita ketika yang minum air itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Karenanya orang-orang yang tidak satu irama dengan tasbihnya alam semesta, mereka mengalami kehampaan hidup. Mereka mengalami kekeringan. Mereka gelisah. Rumah mewah yang mereka miliki terasa sempit. Mereka lari ke hotel-hotel. Di hotel-hotel mereka merasa sempit. Lari ke pantai-pantai. Di pantai mereka gelisah. Mereka telanjang di situ. Mereka lari ke tempat-tempat maksiat, dugem, mabok di situ. Itulah kegelisahan mereka. Kenapa? Ada pertarungan abadi dalam jiwa mereka. Kontradiksi antara semua wujud yang diciptakan bertasbih, dia sendiri tidak bertasbih. Dia hidup melawan arus. Inilah yang kata Allah, faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun itu yang tidak satu irama dengan ciptaan Allah di alam ini, maka dia akan sempit hidupnya, sempit hatinya, gelisah, tidak akan bertenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku, jemaah Idul Fitri yang Allah muliakan. Ini rahasia puasa. Ini rahasia Ramadan. Ini detik yang paling menyedihkan. Kita berpisah dengan hari-hari yang agung. Kita berpisah dengan detik-detik yang Allah muliakan. Pengguguran dosa, istighfar menghapus dosa. Kita mulai berpisah hari ini. Akankah berulang lagi tahun depan? Tidak tahu. Sebelum Ramadan, banyak saudara kita yang gugur dalam masa pandemi itu. Mereka tidak kebagian Ramadan tahun ini. Kita diberi oleh Allah usia yang kedua. Ini Bapak Ibu, ini usia kita yang kedua. Jangan sia-siakan kembali. Jangan seperti orang lalai. Dan alhamdulillah kita kebagian Ramadan tahun ini. Ayo
Jadikan Ramadan tahun ini titik berangkat kita untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, kalau Bapak Ibu sering bertanya, aku ingin tahu dong seperti apa hidupnya para sahabat. Lihat diri Bapak dan Ibu di Ramadan. Seperti itu hidupnya para sahabat. Setiap hari, sepanjang tahun, mereka hidupnya seperti itu. Bapak Ibu ingin bertanya, seperti apa sih hakikat orang Islam yang sebenarnya? Seperti Bapak Ibu di Ramadan. Itu dia Islam sebenarnya. Maka tugas kita adalah, ayo Ramadan kan hidup kita. Ini hidup kita Ramadan. Sehingga kita kebahagiaan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairul quruni qarni, summal ladina yalunahu, summal ladina yalunahu. Paling baik zaman adalah zamanku. Para sahabat. Summal ladina yalunahu, tabi'in. Summal ladina yalunahu, tabi'in. Kenapa Nabi kok memberikan suatu kriteria bahwa terbaik zaman itu, 3 zaman itu? Kenapa? Padahal zaman itu tidak ada teknologi, tidak ada komputer, internet, sosial media, belum punya. Kenapa? Ternyata mereka terbaik karena hidup mereka adalah generasi yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kita di Ramadan. Itu dia. Kalau setiap hamba Allah sepanjang tahun dimanapun mereka berada hidup seperti di Ramadan, menjadi orang Islam seperti Ramadan, maka umat ini akan bangkit dan tidak akan pernah ada yang bisa menaklukkan umat ini. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Suatu hari Raja Romawi itu sempat kaget. Kenapa sih kok orang Islam menang terus dalam perang Mekah, perang Tabuk? Ada apa? Apakah mereka bukan manusia seperti kita? Apakah mereka punya latihan khusus perang? Apakah mereka punya senjata yang hebat? Mata-mata disebarkan. Jadi tahu ada apa orang Islam itu. Semua mata-mata pulang ke Raja Romawi memberikan kesimpulan yang sama. Bahasanya sama. Hum yaqumuna al-lail. Mereka salat malam. Amma nahnu falanam. Kami tidur. Hum la yasrikun. Mereka tidak pernah mencuri. Amma nahnu falasrik. Kami mencuri. Hum la yaznun. Mereka tidak pernah berzina. Amma nahnu falazni. Ada kami berzina. Hum la yaghsibun. Mereka tidak pernah menggunakan hak orang lain tanpa cara yang benar. Amma nahnu fanaghsib. Adapun kami menggunakan dengan cara ghasab, dengan cara tidak benar. Raja Romawi menanduk. Benar kamu. Kalau masih orang Islam seperti ini, kita sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menaklukkan mereka. Terus gimana? Bikin orang Islam seperti kita. Ikut zina, korupsi, maksiat, dosa. Tidak salat malam. Bikin mereka. Buat program hiburan sepanjang malam. Buat itu. Sehingga mereka semuanya lalai seperti kita. Kalau sudah lalai, kita pasti lebih kuat. Ya, kita punya materi, kita punya senjata, kita punya pasukan banyak. Bikin begitu. Bertahun-tahun mereka menggoda orang Islam dengan berbagai macam sistem. Sampai akhirnya kita menyaksikan hari ini orang Islam berzina biasa, korupsi biasa. Lihat daftar koruptor, lihat daftar para koruptor. Agamanya apa? Para penzina, agamanya apa? Para pelacur, agamanya apa? Lihat. Umat yang seperti ini tidak akan pernah bangkit. Karena Allah tidak mau turun tangan di tengah umat yang tidak selevel dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Kita harus kembali ke fitrah. Ini dia fitrah. Bersatu, berpadu, bersaudara,
satu harmoni seperti alam semesta, satu irama seperti tasbihnya alam semesta yang diciptakan. Begitulah makna Idul Fitr. Perhatikan urutan kita dibimbing di Ramadan. 10 hari pertama kita diajak oleh Allah mencicipi hidupnya para malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Kata Allah, coba tes. Kamu seperti malaikat. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tidak melihat yang haram, tidak berkata-kata kotor. Berhasil kita 10 hari pertama. Malamnya sebagian kita masih melakukan. Coba 10 hari kedua. Tes lagi. Berhasil kita hal yang sama. Sudah terasa indah itu. Betapa indahnya hidup seperti para malaikat itu. Di 10 hari terakhir diajak oleh Allah benar-benar lebih tinggi lagi levelnya. Iktikaf. Jangan bicara bisnis, jangan bicara dunia, zikir, dan siang malam tidak boleh melakukan hubungan sama istri. Makan masih boleh. Coba. Itulah puncak Ramadan. Puncak iktikaf. Puncak kehambaan. Mereka bersujud, berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak kehambaan hakiki di hari itu, di hari-hari terakhir itulah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengantarkan sebuah hadiah untuk mereka. Malam Al-Qadar. Dan Allah hubungkan dengan Quran. Ramadan hubungannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Malam Al-Qadar, Al-Quran lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya apa? Bahwa seorang hamba dalam menghambakan diri kepada Allah tidak ada jalan lain kecuali bersama Quran, bersama Allah, membacanya, mengamalkannya, memahaminya, berdakwah kepadanya. Ini Quran di tanganmu, kata Allah. Dengan ini kau mulia. Dan inilah dia segala sesuatu yang Allah hubungkan dengan Quran ikut mulia. Malaikat Jibril menjadi panglima para malaikat karena membawa Quran. Rasulullah SAW menjadi pemimpin para nabi karena menerima Quran. Ramadan menjadi paling mulianya bulan karena diturunkan Al-Quran. Malam Al-Qadar menjadi paling mulianya malam karena diturunkan Al-Quran. Hamba Allah ketika bersama Quran tidak akan pernah terkalahkan. Inilah dia kata kunci bahwa Idul Fitr artinya Idul Al-Auda Al-Quran, kembali ke Al-Quran sebagai fitrah manusia. Dan inilah fitrah manusia Al-Quran. Kita punya HP, ada softwarenya. Desain pakai Android, softwarenya Android. Desain pakai Apple, softwarenya Apple. Desain pakai Windows, softwarenya Windows. Nah kita, software kita apa? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ini software kamu, Quran. Dan ini yang membuat umat menjadi mulia. Dan inilah dia rahasia Ramadan. Sebuah rangkaian tak terpisahkan mengatakan hamba kembali ke fitrah. Maksudnya kembali ke alam Quran bersama Allah Subhanahu wa taala. Ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Allah mengatakan, "Man arada ayatakallama ma Allah fa alaihi bidratil Quran." Orang yang ingin bersama Allah, baca Quran. Itulah Allah. Hakikat Ramadan. Itulah dia. Hakikat Idul Fitr. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Qul qawli hadha fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.